Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Nuruliswa, mahasiswi Politeknik Negeri Semarang dari kelas PS1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal tentang murabahah. Yuk kita sama-sama belajar. Jadi, apa itu murabahah? Murabahah berasal dari kata bahasa Arab aribu yang artinya kelebihan atau tambahan. Nah, tambahan yang dimaksudkan di sini adalah keuntungan. Secara definisi sendiri, murabahah adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian atau harga kulaan barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Landasan atau dasar hukum murabahah ada 3, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama. Nah, yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dari Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Yang kedua dari Sunnah, yaitu Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Suhaib. Yang ketiga dari ijma' ulama, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam menentukan hukum suatu perkara sepeninggal Rasulullah. Para ulama bersepakat tidak menganjurkan ada penangguhan dalam sistem pembiayaan murabahah, akan tetapi mendorong masyarakat menggunakan murabahah sebagai pembiayaan bersifat ekuitas atau pinjaman modal. Lalu apa saja rukun murabahah itu? Yang pertama, pihak yang berakad. Di sini yaitu ada penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan, yaitu ada barang yang diperjualbelikan dan harga. Yang ketiga, akad atau siwot, yaitu ada serah atau ijab dan terima atau qabul. Selanjutnya, syarat terpenuhinya murabahah. Yang pertama yaitu mengetahui harga pertama atau harga kulaan. Yang kedua, mengetahui keuntungan yang diambil oleh penjual. Yang ketiga, barang yang menjadi modal termasuk barang misliyah atau barang yang bisa ditakar, dihitung, ditimbang secara bijian. Yang keempat, sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak dinisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Yang kelima, transaksi pertama haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah. Sekarang kita masuk pada pembahasan skema dan pengaplikasian murabahah dalam perbankan syariah. Pada layar sudah terdapat gambar skema murabahah. Mari kita jabarkan. Di sini mengaitkan pada 3 pihak, yaitu nasabah, bank syariah, dan pihak ketiga. Pada tahapan pertama, nasabah memesan atau membutuhkan bantuan dari bank syariah untuk membeli suatu barang. Nah, setelahnya, bank syariah akan membeli atau memesan dari pihak ketiga. Setelah bank mendapatkan barang yang dibutuhkan, bank akan menjual pada nasabah. Nah, di sini bank menyebutkan keuntungan yang diinginkan. Nasabah membayar secara kredit atau cicilan. Selanjutnya, untuk pemahaman lebih dalam, kita masuk pada contoh. Nah, di sini ada seorang bapak yang meminta bantuan kepada bank syariah untuk membelikan sebuah motor. Lalu bank tersebut akan mencarikannya pada pihak ketiga. Setelah mendapatkan motornya, bank memberitahukan bahwa tersebut berharga 13 juta rupiah. Kemudian bank akan menjual motor dengan harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil
margin atau keuntungan sebesar 200.000. Ya, jika Bapak tersebut menyetujui, maka dia dapat membeli motor tersebut dengan harga Rp13.200.000 secara kredit atau cicilan. Nah, untuk pembahasan terakhir, kita akan jabarkan 10 fatwa DSN MUI tentang murabahah. Yang pertama, Fatwa nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah. Salah satunya memutuskan dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah atau LKS dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah bersepakat. Yang kedua, Fatwa nomor 16 tahun 2000 tentang diskon dalam murabahah. Salah satunya menetapkan jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Karena itu, diskon adalah hak nasabah. 3. Fatwa nomor 23 tahun 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Di sini menetapkan yang pertama, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diberjanjikan dalam akad. Yang kedua, besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Yang keempat, ada Fatwa nomor 46 tahun 2005 tentang potongan tagihan murabahah. Dan di sini menetapkan LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi atau akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Nah, Fatwa nomor 47 tahun 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Salah satunya menetapkan LKS boleh melakukan penyelesaian atau settlement murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dengan ketentuan yang A, objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. B, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. C, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Yang D, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Yang E, terakhir, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. 6. Fatwa nomor 48 tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali bagi yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real. Yang ketiga, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Yang ketujuh, nomor 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah menetapkan LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad atau membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad murabahah dibandingkan dengan cara 1. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar. 2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 3.
Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari murabahah dan musyarakah. Yang keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah. Yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah. 8. Fatwa nomor 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murbahah atau pembayaran murbahah di lembaga keuangan syariah. Salah satunya menetapkan pengakuan keuntungan murbahah dan pembiayaan murbahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini. Yang ke-9, Fatwa nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan murbahah antar lembaga keuangan syariah. Pengalihan pembiayaan murbahah antar LKS adalah pengalihan utang atau piutang nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS kepada nasabah dengan akad murbahah yang pembayaran harganya dilakukan secara tidak tunai atau angsuran. Fatwa nomor 111 tahun 2017 tentang akad jual beli murbahah. Salah satunya menetapkan akad bai al-murbahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Itulah beberapa keputusan yang ada dalam fatwa murbahah. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di web dsnmui.or.id. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video. Nah, semoga penjelasan yang saya berikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.